Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristan Destikaningrum, calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Utara. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata saya untuk modul 2.3. Di kegiatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dan saya ditemani oleh Bu Ayu Anjani. Di sini beliau adalah guru bahasa Indonesia yang nantinya Bu Ayu akan menjadi objek pengamatan saya di kegiatan observasi. Nah, baiklah, akan saya mulai kegiatan pra-observasi pada hari ini. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang. Ya, mohon maaf Bu Ayu mengganggu waktunya pada siang hari ini. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Mohon berkenan ya Bu Ayu ya. Jadi di kegiatan pra-observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ayu. Mohon izin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk bagaimana sebelumnya Bu Ayu akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Bisa kita mulai Bu Ayu? Bisa Ibu tampilkan. Ya, untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ayu capai dalam pelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran dalam pelajaran ini adalah agar siswa dapat memahami konsep dasar iklan, ciri-cirinya, strukturnya, lalu mampu menganalisis elemen-elemen. Selain itu juga siswa diharapkan dapat membuat iklan yang sederhana melalui aplikasi Canva. Dan itu supaya murid bisa memahami tentang ciri-ciri iklan dan sampai membuat iklan. Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya Bu Ayu, nah nanti bagaimana alur pengembangan yang ingin dicapai Bu Ayu dalam pembelajaran materi iklan tersebut? Untuk alurnya yang pertama pasti ada pendahuluan itu saya mulai dengan menampilkan contoh iklan dari beberapa media, televisi, lalu media sosial, Instagram, TikTok ya, untuk merangsang pemahaman siswa tentang bentuk dan tujuan iklan. Lalu yang kedua adalah eksplorasi. Siswa akan diminta untuk menganalisis struktur iklan yang ditampilkan, lalu seperti pesan, target audiens, penggunaan bahasa, gambar dan slogan. Lalu ada lagi elaborasi ya. Setelah dianalisis, siswa akan diajak untuk berdiskusi tentang ciri-ciri iklan yang efektif seperti persuasif, jelas dan menarik dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Terus selanjutnya itu produksi iklan. Nah, produksi iklan ini siswa kemudian akan diminta untuk membuat iklan mereka sendiri berdasarkan produk atau layanan fiktif yang mereka pilih, baik dalam bentuk poster ataupun video pendek. Nah, yang terakhir itu ada penutup itu siswa akan mempresentasikan hasil iklan yang sudah mereka buat dan memberikan umpan balik kepada kawan-kawan. Berarti ada beberapa alur pengembangan yang akan Bu Ayu ingin capai ya di pembelajaran tersebut. Nah, tadi yang Ibu sampaikan seperti ada anak-anak bisa menganalisis struktur, bahkan anak-anak bisa sampai membuat iklan ya, baik dalam itu bentuk video ataupun bentuk dalam Canva. Baik Bu Ayu, untuk pertanyaan berikutnya itu strategi apa yang sudah Bu Ayu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Strateginya itu ada beberapa strategi yang saya siapkan untuk materi tentang iklan ini. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek ya, project based learning. Siswa akan berkolaborasi dalam untuk membuat iklan, lalu ini akan membantu mereka untuk memahami secara mendalam konsep iklan melalui praktik langsung. Lalu yang kedua, penggunaan media visual. Nah, saya telah mempersiapkan beberapa contoh iklan dari berbagai platform cetak, video dan digital untuk dianalisis oleh siswa. Ini akan memudahkan siswa untuk melihat perbedaan gaya dan teknik yang digunakan dalam berbagai jenis kain. Lalu yang ketiga itu diskusi Bu Tanti. Setelah menganalisis iklan, siswa ini akan diminta untuk berdiskusi tentang elemen-elemen
kunci yang membuat sebuah iklan itu efektif, seperti pesan yang jelas, bahasa yang persuasif, dan penggunaan gambar atau video. Terakhir itu ada refleksi dan presentasi. Siswa itu diminta untuk mempresentasikan iklan yang mereka buat dan merefleksikan proses pembuatan iklan serta memberikan umpan balik yang konstruktif pada karya temannya sendiri gitu. Oh, berarti untuk strategi yang akan Bu Ayu ini sudah persiapkan ya Bu Ayu. Tadi ada 4 strategi. Bu Ayu menggunakan pembelajaran berbasis proyek ya, ada penggunaan media visual juga. Nah, nanti di kegiatan pembelajarannya Bu Ayu akan ada diskusi, akhirnya refleksi, dan ada presentasi dari murid tersebut. Nah, untuk berikutnya berarti media pembelajaran apa yang akan Ibu pakai di pembelajaran teks iklan itu nanti? Untuk media yang saya gunakan ketika pembelajaran teks iklan ini, saya menggunakan media PowerPoint, lalu teks iklan, laptop, dan gawai untuk membuatkan tugas murid. Ya, tentunya nggak jauh juga dari pasti penggunaan laptop, LCD projector yang untuk menyampaikan. Nah, kira-kira kapan akan Bu Ayu laksanakan pembelajaran tersebut, di kelas berapa, di jam pelajaran berapa, dan di hari apa? Untuk pelaksanaannya itu di hari Jumat jam ke-4 dan ke-5 di kelas 8A. Berarti nanti di hari Jumat ya Bu Ayu di kelas 8A, itu jam setelah istirahat akan Bu Ayu laksanakan. Mohon izin Bu Ayu, nanti saya akan mengobservasi pembelajaran di jam tersebut. Jadi untuk percakapan kita hari ini kita observasi cukup sekian. Nanti mohon izin saya untuk observasi di kelas ya. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Ayu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Disilakan untuk ketua kelas menyiapkan dulu. Before we studying, let's fly together. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Alika, Amanah, Amin, Ananda, oh di bawah. Andika, Angga, Anggara, Azahra, Cika sakit ya? Fahri, Fatih, Fatir, oh sakit. Hana, Janet, Johan, Lodi, Malika, Marcella, Mei, Riko, Satria, Nanda, Naufal, Nikmatul, Aisyah, Sabrina, Peri, Raisa, Riquelzo, Sandra, Shirley, Safitri, Tegar, Yeni, dan Zelma. Oke, yang tidak hadir berarti 2 orang. Oke, hari ini kita mau memulai pembelajaran di bab 2. Ibu minta kalian buka dulu bab 2-nya, materi tentang teks iklan ya. Di bab 2
Sudah? Sudah? Sudah bisa konsentrasi? Sudah. Ibu mau cek konsentrasi terlebih dahulu. Kita mau ice breaking. Ibu minta kalian berharap berdiri, lalu ikuti ibu apa yang ibu katakan. Oke, semuanya berdiri. Kita cek konsentrasi. Ini berpasang-pasangan, ya. Oke, cluenya gini. Jadi Zahra dengan Nikmatul, tangannya seperti ini. Yang satunya lebih besar. Oke, jadi cluenya mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ya, dengar? Mendekat, menjauh, tangkap. Dengar cluenya. Cluenya mendekat, menjauh, tangkap. Jadi kalian harus konsentrasi apa yang ibu katakan. Tentukan dulu dari temannya siapa yang mau mendekat, siapa yang mau menjauh. Ya, oke, sudah paham? Paham? Kalau sudah paham, ayo kita mulai. Tangannya dipersiapkan terlebih dahulu. Ada yang mendekat dan ada yang menjauh. Tolong perhatikan. Jadi, kalau mendekat, tangan kalian mendekat. Kalau menjauh, tangan kalian menjauh. Kalau tangkap, tangan teman kalian ditangkap. Jadi yang tangkap. Oke? Paham ya? Ibu mulai. Ibu mulai. Siap? Siap semuanya? Siap. Oke. Tangannya dulu yang rapi. Nanti gantian. Tangannya dulu yang rapi. Silakan. 1, konsentrasi. 1, 2, 3. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Masih ada yang tertangkap. Masih ada yang kalau sudah tertangkap. Masih belum konsentrasi. Ibu lihat masih belum konsentrasi. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, boleh lihat ibu semua konsentrasi semuanya. Jadi semuanya tidak ada yang menjauh semua. Jadi satu menjauh, satu mendekat. Coba dilihat dulu. Coba dilihat. Yang satunya menjauh. Nah, sini Nikmatul. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jadi Nikmatul bagian yang menjauh. Ibu bagian yang mendekat. Kalau ibu bilang menjauh, menjauh. Kamunya menjauh. Mendekat, mendekat. Gitu langsung. Ya. Tangkap, ditangkap. Jangan sampai ini yang menjauh tangannya ditangkap sama temannya. Ya, paham? Paham? Oke, 1 kali lagi. 1 kali lagi. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke. Udah ya, udah konsentrasi ya. Sudah ya. Sekarang boleh duduk semuanya. Sekarang boleh duduk semuanya. Oke, karena kita sudah berkonsentrasi, sudah ice breaking, jadi seharusnya kita bisa belajar dengan kondusif. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks iklan.
Teks iklan. Pasti iklan ini sudah pernah kalian lihat ataupun kalian dengar. Nah, biasanya kalian melihat iklan itu di mana? Di televisi. Lalu di mana lagi? Koran. Televisi, di jalanan, ya. Banyak ya. Sekarang kita sering banget melihat iklan, banyak sekali iklan di mana-mana. Ada di jalan ataupun ada di televisi dan di sosial media. Banyak sosial media yang sudah kita gunakan seperti TikTok, YouTube, Instagram, pasti banyak sekali iklan. Nah, yang ibu tanyakan pertama kali, menurut kalian iklan ini seperti apa? Ada yang tahu iklan ini seperti apa? Atau bisa memberikan pendapat? Mempromosikan. Lalu apa lagi? Apalagi? Mengenalkan. Menawarkan. Menyampaikan sebuah informasi. Jawaban dari teman-temannya itu benar ya. Menawarkan, mempromosikan, atau memberikan suatu informasi. Nah, di sini ada pengertiannya, pengertian dari iklan tersendiri. Iklan ini adalah teks yang berisi informasi atau penawaran kepada khalayak mengenai apa? Mengenai suatu produk, baik barang maupun jasa. Nah, barang apa sih yang sering diiklankan yang kalian ketahui? Elektronik ataupun minuman. Lalu apa lagi? Makanan, snack, pakaian ya. Terus apa lagi? Sepatu, mic, banyak ya. Banyak ya, mobil, alat transportasi ya, motor. Banyak sekali yang sudah pernah kalian lihat. Lalu kalau tadi produk atau barang, selanjutnya jasa. Apa? Ojek online ibu, Grab. Saya pasti sering melihat iklan dari Grab ataupun dari Maxim ada di televisi, Bu. Lalu apa lagi? Ya, Shopee banyak ya. Terus apa lagi? Lazada, Tokopedia, itu adalah iklan dari jasa tersendiri ya. Nah, iklan adalah bentuk pemakaian bahasa yang digunakan sedemikian sehingga pesan yang dikandungnya dapat diterima oleh masyarakat. Lalu masyarakat tersebut memberikan umpan balik yang berupa keuntungan bagi perusahaan pengiklanan ya. Lanjut, ini masih di pengertian iklan. Menurut para ahli, ada dua ahli yang mengemukakan tentang iklan. Ada Subagio dan Renal Kasali ya. Nah, ini adalah contoh dari iklan PLN ya, listrik pintar. Nah, ini adalah bagian dari strukturnya. Struktur dari teks iklan ini ada 3, yaitu ada orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Nah, orientasi itu adalah di bagian kepala atau biasanya ada di bagian judul iklannya ada di bagian awal. Nah, ini adalah listrik pintar, solusi isi ulang dari PLN. Ini bagian dari orientasi iklan. Lalu tubuh iklannya itu adalah isi yang mendetail, yang menjelaskan secara detail isi iklannya itu apa ya. Di sini bagiannya saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Lalu justifikasi adalah argumentasi atau eksposisi ya. Ini biasanya isinya mengenai call centernya, nomor teleponnya ya. Lalu selanjutnya itu ada kaidah teks iklan. Kaidahnya itu ada 3. Yang pertama harus apa? Harus jujur dan positif ketika
ketika kalian membuat iklan itu harus jujur, tidak boleh berbohong, harus yang berbau positif. Lalu apalagi singkat dan komunikatif, hanya singkat aja nih, singkat, tidak perlu yang terlalu panjang. Supaya apa? Supaya yang membacanya juga lebih paham isinya tentang apa. Lalu komersial atau umum, ya. Lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini ada 3. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Lalu yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Ya, berarti sugestinya apa yang diambil oleh yang membaca masyarakat. Ketika kalian membuat iklan, berarti harus apa si masyarakat ini? Biasanya iklan pertama kalian memberikan diskon, ya kan? Supaya apa? Menarik. Isi iklannya ini menarik bagi masyarakat yang membaca. Misalnya contoh, iklan baju di Matahari. Biasanya iklan baju di Matahari pasti memberikan diskon. Ibu-ibu nih biasanya atau perempuan kalau melihat diskon gimana? Ayo, senang, pengennya beli. Berarti kan ada sugestinya. Sugestinya apa untuk masyarakat? Untuk yang membaca, sugestinya kita jadi ingin membeli produk atau misalnya jasa tersebut, ya. Lalu yang ketiga, pilihan katanya yang digunakan untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan, informasi penting nih yang ditulis di dalam iklan tersendiri. Terakhir, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasarannya. Sasarannya kepada siapa? Ya, kamu buat iklan, iklannya itu disasarkan untuk apa? Untuk siapa? Siapa di sini untuk jadi sasarannya? Sasarannya masyarakat kah? Pelajar kah? Ya, terus siapa lagi? Layanan kesehatan kah? Tergantung dari apa isi iklan kalian. Syarat-syarat menjadi teks iklan itu harus objektif dan jujur. Tadi sudah dibahas, lalu harus jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, harus secara objektif. Contoh nih, only KFC makes sharing so good. Nih, ini nggak boleh menyinggung pihak lain. Tiba-tiba kamu bikin apa, ayam Kentucky, nyinggung perusahaan lain di dalamnya. Lebih enak ayam ini loh, lebih crunchy. Itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh menyinggung pihak lain, ya. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu sebagai informasi untuk menyampaikan info produk baru, ciri-ciri, dan lain-lain. Kalau kamu punya usaha baru, kamu wajib membuat iklan. Belum tentu semuanya tahu produk baru kamu, ya. Kamu iklankan di mana? Sekarang sudah ada sosial media. Kamu bisa iklankan di Instagram, di Facebook, ataupun di TikTok, supaya netizen ini tahu nih kamu sedang punya produk apa, ya. Orang-orang tahu produk baru kamu itu apa. Lalu yang kedua, sebagai persuasi atau mengarahkan konsumen untuk membeli, ya. Terakhir, sebagai reminder, iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu untuk selalu melakukan produk tersebut, ya. Contoh nih, contoh dari iklan apa ini? Spiderman. Oh, mentang-mentang ada Spiderman, ya kan? Speedy apa? Wifi. Ini adalah contoh iklan Wifi. Kenapa sih Bu dikasih Spiderman di dalam iklannya? Ya karena supaya iklannya lebih menarik. Spiderman kan
ditokohkan sebagai Spider-Man. Lalu nih, katanya, pilihan katanya singkat, tidak terlalu panjang. Ini lebih super cepat, plus konten super hebat. Nah, di sini ada apa? Pasti ada diskon. Supaya apa? Masyarakat ini ingin menggunakan atau tertarik kepada produk yang kalian iklankan ya. Di sini biasanya ada kontak person. Tadi strukturnya ada apa aja? Strukturnya ada 3. Yang pertama orientasi. Lalu yang kedua tubuh iklan. Yang ketiga justifikasi. Mari kita analisislah. Coba Ibu minta analisis dari ketiga struktur tadi. Raisa, Ibu boleh minta tolong kamu maju ke depan untuk menganalisis iklan ini. Ibu boleh minta tolong kamu untuk analisis struktur dari teks iklan. Tadi orientasi itu biasanya apa? Orientasi yang ini. Coba kamu tulis atau digarisin ya, boleh. Tulis orientasi. Oke. Dah boleh. Terima kasih Raisa. Ini benar ya, Raisa menuliskan orientasi adalah kepalanya atau judul dari iklannya. Lalu selanjutnya setelah orientasi ada tubuh iklan. Coba siapa yang berani menganalisis? Shirley. Ayo, Shirley. Oke, betul ya. Terima kasih Shirley. Ini adalah bagian dari tubuh iklan, berarti informasi lebih lanjut secara detail ya. Tubuh iklan biasanya menjadi isi atau bagian di tengah-tengah. Selanjutnya ada apa lagi? Ada justifikasi. Coba Nanda, justifikasi bagian yang mana? Superman-nya. Ini kan biasanya yang bawah. Ini dong. Ini kan ya, ini enggak jelas. Justifikasi pakai S. Justifikasi. Benar nggak? Betul. Terima kasih Ananda. Terakhir adalah justifikasi menggunakan F ya. Justifikasi itu biasanya ada kontak person dari iklan tersebut. Bu, ini terus ini apa Bu? Spider-Man. Itu gambar, benar. Ini pajangannya aja, pajangan untuk supaya lebih menarik. Ya. Nih ada lagi satu lagi ya. Satu lagi tentang apa ini iklannya? Travel. Tentang travel. Ibu minta siapa ya? Atau ada yang mau menganalisis lagi di depan? Oke, Janet. Coba Janet, analisis lagi Net. Bagian mana tubuh iklan atau orientasi dan justifikasi? Coba. Nggak kelihatan. Orientasi tulis. Oke, lanjut Satria, nih kamu cari tubuh iklan. Iya udah dibuletin aja kayak tadi kamu nunduk-nunduk. Ya.
Iya, boleh. Tunggu iklan. Oke, dah. Fatih terakhir Fatih. Justifikasi. Bagian justifikasi yang mana, Fatih? Saya boy, saya semangat saya. Mana sih? Siapa sih?
Ibu minta perhatiannya semuanya ke depan semua. Ini ada teman kalian akan mempresentasikan hasil iklan yang sudah dibuat melalui Canva. Ini ada Ananda. Silakan Ananda untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristan Destika Ningrum, calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Utara. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata saya di modul 2.3 percakapan pasca observasi. Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yang terhormat Ibu Yuni. Terima kasih Bu Yuni telah mendampingi kami di sini dan ditemani oleh rekan saya Ibu Ayu Anjani. Di sini nanti Ibu Ayu Anjani akan menjadi coaching setelah saya melaksanakan observasi kemarin yang sudah kita laksanakan di hari Jumat. Mohon izin Bu Yuni bisa dimulai saja ya Bu ya. Untuk kegiatan pasca Bu Ayu mohon izin, mohon maaf mengganggu waktunya untuk pagi hari ini. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya yang kita sudah melaksanakan pertama pra observasi. Kemarin di hari Jumat kita sudah melaksanakan observasi di kelas, Bu Ayu mengajar di kelas 8A. Nah untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi gitu ya Bu Ayu ya. Mohon izin Bu Ayu, sudah bisa kita mulai ya Bu Ayu ya. Nah kemarin saya sudah melihat ya Bu Ayu mengajar di kelas. Nah kira-kira bagaimana perasaan Bu Ayu setelah melaksanakan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ayu kemarin? Untuk perasaan saya sendiri pasti senang dan puas ya dalam hal yang saya lakukan dalam pembelajaran ini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tadi saya melihat antusiasme dan partisipasi dari siswa itu cukup baik ya, dalam hal observasinya juga. Jadi Bu Ayu merasa sangat puas ya. Dari saya melihat kemarin juga, saya melihat di pembelajaran Bu Ayu di kelas, saya sudah melihat juga keaktifan siswa di situ ya Bu Ayu menyampaikan materi iklan ya kemarin di situ anak juga bisa memahami, anak juga aktif. Saya lihat di pembelajarannya ada siswa yang disuruh maju ke depan ya Bu Ayu terus dia menganalisis iklan dan ada anak kemudian mempresentasikan gitu ya Bu Ayu ya. Terus berikutnya bisa Bu Ayu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas atau tahapan-tahapan seperti apa yang Bu Ayu lakukan di pembelajaran kemarin?
Untuk area pengembangan ini saya fokuskan di pembelajaran berbasis proyek ya, khususnya di pembuatan iklan. Jadi siswa diminta untuk tahu ciri-cirinya, strukturnya, bisa menganalisis iklannya sendiri, mencari elemen-elemennya, pesannya, ya. Terus teknik visualnya seperti apa. Siswa juga diminta untuk membuat iklan dan mempresentasikan di kelas. Jadi area pengembangan yang Bu Ayu pakai kemarin berbasis proyek yang Bu Ayu di situ, siswa bisa menganalisis iklan ya, jadi anak-anak tahu bagian-bagian iklan itu seperti apa. Nah, baik, berikutnya Bu Ayu yang perlu saya sampaikan, kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilan Bu Ayu dalam melakukan proses pembelajaran? Menurut saya melihatnya ini keberhasilannya cukup berhasil karena saya melihat siswa ini bisa memahami konsep dari iklan sendiri, sudah tahu strukturnya, ciri-cirinya, lalu dalam presentasi juga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi Bu Ayu merasa sudah cukup berhasil ya dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, tadi Bu Ayu menyampaikan cukup berhasil. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah ada kekurangan atau ada hambatan-hambatan yang Bu Ayu alami dalam proses pembelajaran tersebut? Pasti ada kekurangannya ya. Tidak semua siswa itu aktif. Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam menyampaikan ide atau gagasannya. Ada yang pemalu atau kurang percaya diri. Jadi menurut Bu Ayu kekurangannya itu ada beberapa siswa ya yang kurang aktif, mungkin dia malu menyampaikan pendapatnya seperti itu ya Bu Ayu. Itu jadi yang menurut Bu Ayu menjadi hambatan atau kekurangan dalam pembelajaran tersebut. Nah, dari kekurangan-kekurangan yang Ibu Ayu sampaikan tadi, adakah strategi yang akan Bu Ayu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Strategi untuk selanjutnya itu saya akan menerapkan strategi think share. Jadi anak diberi waktu untuk berpikir secara individual, lalu berbagi kepada pasangannya, lalu mendiskusikannya di depan kelas. Jadi Bu Ayu akan menerapkan strategi think and share ya. Kebetulan berarti untuk anak-anak yang mungkin pemalu ya akan meningkatkan percaya dirinya, bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi bentuk dalam kelompok kecil dulu. Jadi dia mengemukakan idenya atau gagasannya sendiri tentang iklan. Nanti setelah dia berdiskusi di dalam kelompok kecilnya, dia baru bisa berpresentasi di depan kelas. Jadi jauh lebih percaya diri aja. Jadi itu salah satu strategi untuk mengatasi siswa yang mungkin pemalu gitu ya Bu Ayu. Jadi ada bentuk kelompok kecil supaya dia bisa menyampaikan ide-idenya dalam kelompok kecil tersebut. Menurut Bu Ayu, mengapa bisa terjadi kendala atau hambatan itu? Hambatannya balik lagi yang tadi saya jelaskan ya, kurangi kepercayaan diri. Tidak semua siswa itu kepercayaan dirinya tinggi, pasti ada yang rendah, ada yang pemalu gitu. Jadi makanya dibentuklah kelompok kecil supaya dia bisa mengeksplor apa yang dia punya, ide apa, gagasan apa yang dia bisa diskusikan di dalam kelompok kecilnya itu. Jadi bisa lebih percaya diri gitu, kembali yang pemalu-pemalu. Jadi share gitu tadi ya. Nah, jadi itu kan salah satu strategi atau berarti rencana tindak lanjut Bu Ayu tadi seperti itu. Nah, kira-kira akan Bu Ayu laksanakan kapan untuk strategi atau tindak lanjut yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi? Saya akan melaksanakannya di pembelajaran berikut yang saya jelaskan ya. Kurangi kepercayaan diri. Tidak semua siswa itu kepercayaan dirinya tinggi, pasti ada yang rendah, ada yang pemalu gitu. Jadi makanya dibentuklah kelompok kecil supaya dia bisa mengeksplor apa yang dia punya, ide apa, gagasan apa yang dia bisa diskusikan di dalam kelompok kecilnya itu. Jadi bisa lebih percaya diri gitu. Kembali yang pemalu-pemalu. Share gitu tadi ya. Nah, jadi itu kan salah satu strategi atau berarti rencana tindak lanjut Bu Ayu tadi seperti itu. Nah,
kira-kira akan Bu Ayu laksanakan kapan untuk strategi atau tindak lanjut yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi? Saya akan melaksanakannya di pembelajaran berikutnya sih, khususnya di analisis tentang pengetahuan. Jadi supaya anak bisa lebih jauh percaya diri lagi, tidak pemalu lagi, jadi bisa mempresentasikan hasil yang dia punya. Jadi Bu Ayu akan melaksanakannya itu secepatnya, berarti di pertemuan berikutnya akan melaksanakan strategi itu supaya anak juga bisa langsung itu ya Bu Ayu aktif lagi untuk dalam belajar. Dari percakapan kita ini tadi Bu Ayu ya, dari mungkin kegiatan dari observasi juga, dari kegiatan pasca observasi kita sekarang yang kita lakukan, kira-kira Bu Ayu mendapatkan hal baru apa atau bisa menyimpulkan dari kegiatan kita ini? Kesimpulannya mungkin saya tahu kekurangan saya di mana, tahu apa kurangnya di dalam pembelajaran di kelas, strategi apa selanjutnya yang harus saya lakukan. Jadi menurut Bu Ayu jadi bisa lebih tahu kekurangan Bu Ayu di dalam pembelajaran itu kurang apa, mungkin metode apa ya, mungkin anak-anak bisa lebih aktif itu harus pakai strategi apa. Nah, semoga nanti strategi Bu Ayu di pembelajaran berikutnya yang sudah Bu Ayu sampaikan tadi berhasil membuat anak-anak lebih aktif lagi ya Bu Ayu. Anak yang pemalu jadi mau menyampaikan idenya. Saya doakan semoga pembelajaran berikutnya lebih berhasil lagi Bu Ayu ya. Terima kasih, semoga apa yang kita laksanakan dari kegiatan awal sampai akhir kegiatan pasca observasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kita sama-sama belajar ya Bu Ayu ya. Mungkin saya minta maaf apabila dari kegiatan awal saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 2.3 ini ada salah atau apa, saya minta maaf ya Bu Ayu. Saya juga minta maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Bu Ayu untuk meluangkan waktunya. Bu Yuni, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, itulah tadi kegiatan percakapan pasca observasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.